Halo guys, ayo kita lanjut lagi pembahasan kita. Diambil dari jurnal Bahrum SE M AK AKT, dosen Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Beliau menjelaskan bahwa ontologi sendiri membahas hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kemudian epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu atau manfaat ilmu. Lebih jelasnya, ontologi adalah bagian dari filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Adapun objek telaah ontologi ialah yang ada, tidak terkait pada satu perwujudan tertentu. Ontologi juga membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua hal. Dan ontologi sendiri muncul setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat, seperti filsafat manusia, dunia alam, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial. Kemudian disusun uraian ontologi. Ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang-bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling umum. Maka dari sinilah muncul keterkaitan pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi. Selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya. Dalam kegiatan ilmiah, Rich, Calder, dan proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia iris menjadikannya ia berpikir tentang kenyataan alam dan dasar atau awal mula manusia berpikir. Maka ditelaahlah oleh epistemologi atau teori epistemologi tersebut. Nah, dalam epistemologi ini, pembahasan yang disampaikan itu tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan yang benar? Dan apa yang disebut sebagai kebenaran dan apa kriterianya? Adapun objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana suatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya. Maka yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses pada apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan, logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah tersebut. Nah, yang terakhir, aksiologi, dan pembahasan dari aksiologi ini adalah apakah kegunaan ilmu itu. Jadi tadi ketika dijelaskan pertama kali, ontologi adalah tentang kenyataan ilmu atau sesuatu yang ada dan sebenarnya, kemudian diuji oleh epistemologi tentang pertama kali sumber itu ada. Maka sekarang apa kegunaan atau manfaat bagi kita mempelajari ilmu tersebut? Maka jawabannya adalah kita mempelajari aksiologi. Karena aksiologi ini merupakan sebuah nilai dari sebuah teori.
Jadi berdasarkan dari asal kata tersebut, aksiologi membahas mengenai nilai dan juga terkait dengan moral atau etika. Keterkaitan aksiologi ini adalah menata tentang nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku untuk manusia, sehingga nantinya dari esensi-esensi ontologi, epistemologi dapat diterapkan pada teori aksiologi ini. Sebagaimana aksiologi merupakan suatu nilai dari teori atau tujuan dari pemanfaatan pengetahuan yang telah dikaji sebuah objek kajian. Maka dari itu, kesimpulannya, dari 3 ruang lingkup kajian dalam ilmu filsafat, ketiganya memiliki arti yang berbeda-beda, namun begitu saling berterkaitan satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan dari jurnal-jurnal yang telah Salsa kaji dan baca, ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mengkaji mengenai beberapa suatu ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh pengetahuan tersebut dan bagaimana pemanfaatan pengetahuan yang dimiliki oleh ilmu filsafat. Oleh karena itu, ketiga aspek ini sangat penting ketika kita mengkaji atau belajar ilmu filsafat, karena tanpa ontologi, tanpa suatu ilmu pengetahuan, kita tidak bisa mengetahui cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dan tanpa epistemologi atau cara memperoleh ilmu pengetahuan, maka kita tidak akan pernah percaya untuk bisa memanfaatkan pengetahuan yang ada atau kajian yang telah kita telaah dan kita miliki tersebut. Semoga dapat difahami. Kalau ada kata yang salah atau ada pendapat lain, bisa komentar di bawah ya guys. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.